Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selara Warubu dengan NPM 2313025064. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan 5 contoh tools cyber security. Yang pertama di sini ada Nmap. Nmap, singkatan dari Network Mapper, adalah alat pemindah jaringan yang open source dan sangat populer untuk eksploitasi jaringan, penemuan host, dan audit keamanan. Nmap digunakan untuk mengidentifikasi host yang aktif, layanan yang berjalan, dan sistem operasi yang digunakan pada jaringan komputer. Fungsi utamanya itu untuk menemukan perangkat mana saja yang aktif, mengetahui port mana yang terbuka pada suatu host, mengidentifikasi jenis layanan dan versinya yang berjalan pada suatu port, mendeteksi sistem operasi yang digunakan, kemudian menggunakan Nmap scripting engine untuk mendeteksi potensi kerentanan. Kegunaan Nmap sendiri pada tahap awal penetration testing itu untuk mengumpulkan informasi target, kemudian pemetaan jaringan untuk sistem administrator agar bisa tahu perangkat apa saja yang aktif, kemudian untuk mengaudit keamanan dengan mendeteksi layanan terbuka yang berisiko, kemudian yang terakhir pemantauan jaringan untuk mendeteksi perangkat asing atau perubahan konfigurasi. Contoh perintah dasarnya Nmap 192.168.1.1 digunakan untuk men-scan standar pada IP target, kemudian Nmap SN 192.168.1.0/24 untuk menemukan semua host yang aktif dalam jaringan. Kemudian ada Nmap P1 sampai 1000 192.168.1.1 untuk scan port 1 sampai 1000. Kemudian ada Nmap SV 192.168.1.1 untuk mengetahui versi layanan di port terbuka. Nmap 0192.168.1.1 untuk mendeteksi sistem operasi target. Kemudian Nmap A192.168.1.1 untuk scan agresif OS layanan, threshold, dan script. Adapun kelebihannya yang pertama gratis dan open source, jadi bisa digunakan oleh siapa saja. Ini tuh cocok untuk pelajar, mahasiswa, dan siapapun yang ingin belajar cyber security. Kemudian bisa dipakai di banyak sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac OS, bahkan di Android lewat aplikasi terminal. Kemudian ada fitur scanning yang sangat lengkap. Kemudian kekurangannya, yang pertama itu mudah terdeteksi oleh firewall. Jadi ada beberapa teknik scanning yang digunakan Nmap itu bisa memicu alarm pada firewall atau sistem deteksi intrusi. Jadi ketika kita melakukan scan jaringan tanpa izin, kita bisa langsung ketahuan dan bahkan bisa diblokir. Kemudian yang kedua, tidak bisa memantau jaringan secara real time. Jadi kalau kita butuh monitoring live atau secara real time, kita tidak menggunakan Nmap. Kemudian tools yang kedua itu Wireshark. Wireshark ini adalah salah satu tools network protocol analyzer yang paling populer dan open source. Digunakan untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas data yang melewati jaringan komputer secara real time. Jadi kalau kita pengen yang real time, kita bisa pakai Wireshark. Kemudian di sini ada fungsi utamanya itu untuk menangkap paket data yang melintas secara real time, menganalisis protokol jaringan, contohnya TCP, UDP, HTTPS, DNS. Kemudian mengidentifikasi masalah jaringan seperti latency, paket loss atau paket yang tidak biasa. Kemudian untuk melacak komunikasi jaringan antar perangkat. Kemudian yang terakhir untuk memecahkan masalah keamanan dengan mendeteksi aktivitas mencurigakan atau potensi serangan jaringan. Kemudian di sini ada contoh perintah filter. Pertama IP ADDR 192.168.1.10 untuk menampilkan semua paket dari atau ke IP tertentu. Kemudian ada TCP port 80 untuk menampilkan trafik HTTP. HTTP ini hanya protokol HTTP aja yang ditampilkan. DNS untuk menampilkan perintah DNS. CMP untuk menampilkan ping dan threshold. Di sini ada kelebihannya. Yang pertama gratis dan open source.
Kemudian antarmukanya user friendly, tampilannya interaktif dan mudah dipahami. Kemudian filter kuat dan fleksibel, jadi bisa mencari paket tertentu dengan cepat. Kemudian bisa membaca hampir semua protokol jaringan. Kemudian ekspor data untuk analisis lanjutan seperti CSV dan JSON. Kemudian kompatibel dengan Windows, Mac OS, dan Linux. Kekurangannya tidak bisa digunakan untuk eksploitasi atau hacking langsung, hanya untuk menganalisis aja. Kemudian tidak cocok untuk jaringan terenkripsi seperti HTTPS kecuali kita punya kunci deskripsinya. Kemudian harus dijalankan dengan hak akses tinggi untuk menangkap semua data. Dan yang terakhir, bisa memakan resource besar saat menangkap traffic dalam jumlah yang besar. Kemudian tools yang ketiga yaitu TryHackMe. TryHackMe adalah sebuah platform pembelajaran berbasis web yang dirancang khusus untuk mempelajari keamanan cyber atau cyber security secara praktis. Jadi kalau kita pengen belajar tentang cyber security, kita bisa pakai tools yang ini. Platform ini direkomendasikan bagi pemula maupun profesional yang ingin memperdalam kemampuan di bidang keamanan jaringan, pengujian penetrasi, analisis forensik digital, dan lain sebagainya. TryHackMe ini bertujuan untuk yang pertama menyediakan fasilitas belajar mandiri di bidang cyber security, mengajarkan keterampilan melalui latihan langsung, membangun pemahaman konsep melalui skenario dunia nyata, dan memberikan sertifikasi dan pengakuan keterampilan melalui sistem badge. Adapun kelebihannya, yang pertama ramah untuk pemula karena materi disusun secara bertahap dari tingkat paling dasar. Kemudian praktik langsung berbasis cloud, jadi kita nggak perlu menginstal alat khusus. Kemudian materinya bervariasi dan update. Kemudian tersedia forum dan leaderboard global, jadi komunikasinya tetap aktif. Dan yang terakhir, memiliki sertifikasi digital yang bisa digunakan sebagai bukti partisipasi dan keahlian. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama, beberapa materi bersifat premium, jadi kita butuh langganan untuk bisa mengaksesnya. Kemudian ketergantungan pada koneksi internet karena semua labnya dijalankan secara online. Dan yang terakhir, belajar mandiri membutuhkan disiplin tinggi untuk mencapai hasil optimal. Kemudian di sini ada tools yang keempat, The Harvester, yaitu sebuah tools OSINT atau Open Source Intelligence yang digunakan untuk mengumpulkan informasi awal terhadap suatu target, baik itu individu, organisasi, maupun domain. Tools ini berfungsi untuk mencari data publik yang tersebar di internet seperti alamat email, nama host, nama subdomain, alamat IP, dan informasi sensitif lainnya yang bisa digunakan dalam tahap awal pengujian penetrasi atau penetration testing maupun investigasi keamanan cyber. Fungsi utamanya itu untuk mengumpulkan alamat email dari domain target, kemudian mencari subdomain dan hostname menggunakan berbagai search engine, kemudian melakukan pencarian IP dan DNS records terhadap domain target, kemudian melakukan footprinting organisasi secara pasif tanpa menyentuh server target. Dan yang terakhir, untuk dalam tahap awal pengujian penetrasi untuk memahami struktur targetnya. Contoh penggunaannya di sini ada The Harvester, D. Contoh domain.com, B. Google. Perintah ini akan mencari email, host, dan domain yang berkaitan dengan contoh domain.com menggunakan sumber data Google. Di sini ada opsi lainnya, yaitu untuk D, domain target, B, itu untuk sumber mesin pencarian seperti Google, Bing, Shodan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada F, itu untuk output ke file. Kemudian ada I, itu jumlah hasil yang ingin diambil. Adapun kelebihannya, yang pertama mudah digunakan karena menggunakan perintah sederhana dengan parameter yang jelas. Kemudian cepat dan efisien. Dan kemudian non-intrusif, tidak menyentuh langsung sistem target sehingga aman digunakan. Kemudian yang keempat, mendukung banyak sumber data. Dan yang terakhir, pastinya gratis dan open source, jadi bisa digunakan oleh siapa saja.
Kemudian di sini ada kekurangan. Yang pertama tergantung pada data publik. Tidak akan menemukan data yang sudah disembunyikan atau tidak tersedia secara publik. Kemudian yang kedua, hasil bisa berlebih atau tidak akurat bergantung pada hasil dari mesin pencari. Kemudian yang ketiga, butuh koneksi internet yang stabil. Dan yang terakhir, tidak mendeteksi kerentanan langsung hanya untuk tahap awal dan tidak melakukan exploit. Kemudian di sini ada tools yang terakhir atau yang kelima, yaitu WPS Scan, yaitu sebuah tools scanner keamanan yang dirancang khusus untuk mendeteksi celah dan kerentanan pada situs web berbasis WordPress. Tool ini digunakan oleh para administrator situs, pentester, dan praktisi keamanan untuk memastikan situs WordPress mereka tidak memiliki kelemahan yang nantinya bisa dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Fungsi utamanya yang pertama untuk mendeteksi versi WordPress yang digunakan, yang kedua untuk menemukan plugin atau tema yang rentan, kemudian yang ketiga untuk menampilkan pengguna atau username, kemudian yang keempat untuk mengecek konfigurasi keamanan yang lemah, dan yang terakhir untuk menyediakan database kerentanan WordPress. Contoh penggunaan dasarnya di sini ada WPS Scan URL HTTPS, kemudian nama situs.com. Atau untuk mencari, kita bisa untuk mencari username, kita bisa gunakan WPS Scan URL HTTPS, nama situs.com, enumerate U. Keterangannya di sini ada URL itu digunakan untuk menentukan target, kemudian enumerate U untuk menampilkan daftar username WordPress, kemudian API token untuk akses lebih luas. Ini gratis kalau kita daftar di toolsnya. Kemudian ada kelebihannya. Yang pertama, khusus untuk WordPress itu sangat fokus dan akurat. Kemudian mudah digunakan, cukup satu perintah langsung scan. Kemudian memiliki database kerentanan sendiri yaitu WPV, ULNDB. Kemudian gratis untuk penggunaan dasar, dan yang terakhir sering digunakan oleh developer dan pentester. Adapun kekurangannya, yang pertama hanya untuk situs WordPress. Kemudian beberapa fitur lanjutan butuh token API. Dan yang ketiga, tidak secara otomatis memperbaiki kerentanan, hanya mendeteksi saja. Dan yang terakhir itu perlu koneksi internet aktif untuk akses database kerentanan. Oke, mungkin cukup sekian 5 tools contoh tools cybersecurity yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.